Mikey Williams dulunya dikenal sebagai pebasket SMA terhebat gak hanya di Amerika, tapi juga di seluruh dunia. Tapi anehnya, sekarang dia malah jadi cupu. Bocah ini sempat mencetak 77 poin dan 9 3 point serta memecah rekor jumlah poin terbanyak dalam satu pertandingan oleh pemain tahun pertama di SMA di seluruh California, Amerika. Selain itu, ia juga sudah menjadi seorang selebriti dengan total hingga 5 juta pengikut di Instagram dan TikTok. Bahkan legenda NBA seperti LeBron James dan Kevin Durant pun memfollow-nya. Namun di jenjang perkuliahan, Mikey hanya mencatatkan rataan 5,1 points, 1,9 rebounds, dan 0,7 assist per game dengan akurasi field goal 37,1% saja. Tapi, apa yang membuat Mikey seketika bisa jadi secupu ini? Apakah selama ini dia cuma menipu kita semua biar jadi terkenal? Atau mungkin ada sisi-sisi gelap lainnya yang membuat karir basketnya hancur? Mikey Williams merupakan salah satu pebasket yang digadang-gadang bakal menjadi bintang NBA pada zamannya. Coba kamu lihat ini. Siapa yang gak terpukau setelah melihat seorang bocah melakukan aksi-aksi gila ini? Bahkan legenda NBA sekelas LeBron James, D-Wade, Shaq, dan artis terkenal seperti Drake sudah mengakui kehebatan Mikey. Saking hebatnya, Mikey sudah ditawari kontrak kerjasama dengan Puma saat usianya masih 17 tahun. Dan dengan itu juga, ia menjadi pebasket SMA pertama di Amerika yang menandatangani kontrak kerjasama dengan brand kelas dunia. Dengan segala permainannya yang sangat atletik, Mikey pun berhasil meraih 1 juta pengikut di media sosial saat usianya masih 14 tahun. Mikey sudah terbilang sangat kaya sebagai seorang bocah. Bahkan pada 2022 lalu, saat masih berusia 18 tahun, ia sudah mampu membeli rumah sendiri seharga 1,2 miliar dolar atau sekitar 21,3 miliar rupiah. Wow! Tapi anehnya, jika berbicara mengenai bola basket, kita sekarang sudah jarang mendengar nama Mikey. Ia bahkan sampai menjadi cadangan mati pada tahun pertamanya di perkuliahan. Pertanyaannya, bagaimana? Kok bisa Mikey yang katanya tidak menghadiri pesta perpisahan sekolahnya karena ingin fokus melatih kemampuannya, sekarang justru performanya menurun drastis hingga harapannya untuk bermain di NBA semakin terancam? Kenapa Mikey yang sejak kecil sudah sukses melebihi banyak orang di dunia ini, malah seketika menjadi bahan candaan? Bahkan Mikey juga sempat hampir saja dipenjara dengan hukuman yang sangat lama. Tapi sebelum mengulik lebih dalam tentang semua ini, kita perlu melihat kembali masa-masa di mana Mikey mulai menjadi sensasi banyak orang di seluruh dunia. Sama seperti prospek-prospek potensial lainnya, Mikey sejak awal memang telah memiliki kemampuan yang luar biasa. Namun saat itu tidak banyak yang mengetahui kehebatannya. Nama Mikey mulai terkenal saat SMP ketika ia bermain bersama Malcolm Thomas All-Stars melawan North Coast Blue Chips, di mana dalam tim itu ada Bronny James, anak pertama LeBron. Mikey berhasil mengumpulkan 36 poin dan dalam pertandingan inilah ia berhasil mencuri perhatian LeBron untuk pertama kalinya. Tak lama kemudian, Mikey akhirnya bergabung dengan Bronny di Blue Chips, dan dalam tim ini Mikey mulai menunjukkan perkembangan yang pesat dalam permainannya. Dengan tinggi 185 cm, Mikey memiliki fisik yang sangat ideal untuk anak SMP. Ia dapat menggunakan keunggulannya ini untuk bermain jauh lebih atletis dan mendominasi semua lawannya. Bahkan ia sering dilabel sebagai bocah 14 tahun terhebat di dunia. Setelah masuk SMA, performa Mikey pun sangat sesuai dengan hype yang ia dapat di sekelilingnya. Di pertandingan debutnya, Mikey sudah mengumpulkan 46 poin, 5 rebounds, 4 assist, dan 4 steals. Dan pada pertandingan berikutnya, ia masih menggila dengan mencetak 50 poin. Kemampuan ball handling dan loncatan Mikey semakin meningkat. Sebagai pemain tahun pertama di SMA, ia sudah bisa berkali-kali melakukan dunk yang ganas. Mikey bahkan sampai terpilih menjadi Max Preps National Freshman of the Year dengan rataan 29,9 points, 6,7 rebounds, 4,9 assist, dan 1,6 steals per game. Meski terbilang hebat, ternyata Mikey juga masih diragukan banyak orang. Itu karena sekolahnya, San Isidro, selalu melawan sekolah-sekolah yang jauh lebih lemah. Sehingga pada tahun keduanya ia berpindah sekolah ke Lake Norman Christian agar dapat bermain dalam pertandingan yang lebih kompetitif. Dengan beragam talenta yang luar biasa di lapangan, performa Mikey mulai menurun menjadi 21 poin per game pada tahun keduanya dan 23 poin per game setahun kemudian. Untuk tahun terakhirnya di SMA, Mikey kembali ke sekolah lamanya yaitu San Isidro. Ia mencatatkan rataan 23,8 poin dan 9,2 assist per game. Mikey tak berhenti bermain impresif seperti yang diharapkan banyak orang. Tapi anehnya, reputasinya sebagai pemain muda yang hebat justru menurun.
Setelah lulus SMA, Mikey hanya dinilai sebagai prospek bintang 4 saja dan menduduki peringkat 49 di angkatannya. Bagaimana itu bisa terjadi? Ternyata, pada tahun terakhirnya, berbagai kelemahan Mikey mulai terekspos, dan ini sangat krusial terhadap masa depannya jika ingin bermain di NBA. Pertama, performa Mikey ini jarang membuahkan kemenangan untuk sekolahnya karena mereka gagal menjadi juara pada saat itu. Kedua, gerak-gerik Mikey menunjukkan bahwa ia hanya mementingkan reputasi dirinya sendiri dibandingkan kesuksesan tim. Dan yang paling mengkhawatirkan, Mikey juga terlihat malas-malasan untuk melakukan defense. Saking buruknya, pelatih musuh dikabarkan sampai tertawa saat ia melihat bagaimana cara Mikey melakukan defense di lapangan. Selain itu, fisik Mikey ternyata sudah tidak bertumbuh lagi. Cara bermainnya yang atletis memang memberikan hasil yang baik baginya. Namun itu juga membuat seolah-olah Mikey tidak mau beradaptasi dengan tingkat kompetisi yang semakin ketat seiring berjalannya waktu. Itu semua membuat Mikey hanya terlihat memukau saat tahun pertamanya SMA-nya saja. Dan tidak ada yang terlalu spesial setelah itu. Meski begitu, Mikey masih mendapatkan banyak tawaran beasiswa dari kampus-kampus divisi 1 ternama di NCAA. Dan akhirnya ia memutuskan untuk bergabung dengan University of Memphis. Tapi siapa sangka, tak lama setelah itu, Mikey langsung membuat sebuah keputusan yang dapat merusak karir dan segala impiannya. Mikey berada dalam masalah serius pada Maret 2023 lalu. Saat itu terjadi perdebatan yang hebat karena ada orang-orang tidak terduga yang datang ke rumahnya. Itu membuat Mikey sangat marah sampai ia mengancam untuk menembak mereka. Dan akhirnya ia melepaskan tembakan itu ke mobil mereka saat mereka mulai pergi. Tidak ada yang cedera dalam insiden ini. Namun sebanyak 3 dari 5 orang di mobil itu masih anak-anak. Dan Mikey akhirnya dipenjara sebulan kemudian. Mikey hampir saja harus mendekam di balik jeruji selama 30 tahun karena ia mendapati 9 tuduhan kejahatan. Namun pada akhirnya masa hukumannya dikurangi menjadi pelayanan masyarakat saja. Peristiwa itu terjadi sebelum ia memasuki tahun pertamanya di NCAA. Lantas, bagaimana nasibnya bersama Memphis? Pada saat timnya sudah bermain di lapangan pada 2023-2024, Mikey harus menghabiskan waktu di pengadilan di California hingga pertengahan Desember. Setelah hukumannya dikurangi, Mikey akhirnya diizinkan untuk bermain bersama Memphis. Namun pada akhirnya ia tidak bermain sama sekali dan hanya dijadikan sebagai cadangan mati. Sungguh ironis melihat seorang bocah yang dulunya seorang mega bintang yang sangat hebat dan terkenal, beberapa tahun kemudian masa depannya hancur begitu saja karena kesalahannya sendiri. Memasuki musim 2024-2025, Mikey memutuskan untuk pindah kampus ke University of Central Florida atau UCF. Ini sebenarnya merupakan keputusan yang cukup kontroversial karena UCF jarang memproduksi talenta sekelas NBA dibandingkan Memphis. Meski begitu, dibandingkan jadi cadangan mati, mungkin ia merasa kalau lebih baik pindah kampus dan mendapatkan waktu bermain yang signifikan untuk mengasah kemampuan sekaligus membangkitkan karirnya lagi. Tapi kenyataannya, saat ini Mikey tidak terlihat seperti pemain yang cukup hebat. Jangankan NBA, di NCAA saja ia masih terlihat kesulitan dengan hanya bermain selama 14 menit dengan akurasi field goal 37,1% dan 3 point 28,1%. Performa Mikey yang menurun gila-gilaan ini hanya karena sesimpel ia tidak memiliki kemampuan yang beragam saja. Sekarang Mikey menghadapi pemain-pemain yang sama kuatnya dengan dirinya. Ditambah dengan defense yang tidak meyakinkan, sulit baginya untuk tembus ke starting line up jika bukan karena mengganti pemain yang cedera. Namun, apa yang dialami Mikey sekarang memang cukup wajar, karena ia sudah setahun lebih tidak bermain dalam pertandingan resmi karena kasusnya itu. Tapi bagaimana menurut kalian? Apakah Mikey masih memiliki harapan untuk bermain di NBA dan menjadi seorang bintang? Coba komen dong! Itulah episode kali ini. Jersey plus celana cuma 100.000 aja di bulan Ramadan. Sebelum sold out guys, cek aja di Easy Sportswear. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.